على صحابته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Suratul Baqarah utawi surat Al-Baqarah iku madaniyatun, iku surat kang bangsa Madinah. Au makkiyatun, utawa surat kang bangsa Makkah. Jadi berarti kalau disebutkan Madaniyah atau Makkiyah, maksudnya di situ surat Al-Baqarah kebanyakan itu diturunkan di Madinah, atau ada yang mengatakan kebanyakan diturunkan di Makkah. Karena setiap ayat itu ada juga perbedaan para ulama yang mengatakan ini turun di Makkah, ini turun di Madinah, atau ini antara Makkah dan Madinah, sehingga memasukkannya ke salah satu dari Madinah. Mi'atani iku 200 wasab'un lan itu wa tamanuna lan 80 apane ayat ini. Ini jumlahnya adalah 287 ayat. Wa kalimatuha utawi kalimat surat Al-Baqarah iku 3,000 iku 3,000 wa mi'atin lan 100. Ini 3,000 kalimatnya. Wa hurufuha utawi huruf surat Al-Baqarah iku khamsun 5 wa 20 lan 20 apa di alfa ewani wa khamsu mi'atin lan 500. Sedangkan hurufnya surat Al-Baqarah itu ada 25.500.
setiap hurufnya. Ini ulama berarti betul-betul teliti menghitung setiap huruf dari Al-Quran. Ini kajiannya adalah di dalam ilmu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Qala mendika Sayyid Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi wa jama'atun lan sekelompok ulama. Mendikani alif lam mim wa sa'iru hurufil hijai ila akhirih. Alif lam mim utawi lafaz alif lam mim atau kalimat alif lam mim wa sa'iru hurufil hijai lan sekalian pira-pira huruf hijaiyah Hamim, Yasin, itu semua fi awal suari dalam kawitan pira-pira surat atau pira-pira surat-surat kan dan kawiti kali huruf hijaiyah. Ini kayak kemarin ya, idhofatus sifat ilal mausuf. Jadi awal-awal surat yang dimulai atau yang diawali dengan huruf hijaiyah. Iku minal mutasyabihi, iku setengah saking kalimat mutasyabihah. Alladzi kan infarada kan ijen sinten Allah Gusti Allah bi'ilmihi kelawan ilmune Allah wa hiya halih utawi awal suar mau atau huruful hijai fi awal suar iku sirrul Qur'an, iku rahasiane Al-Qur'an. Fanahnu mongko utawi kita iku nu'minu iman sama kita bidhahiriha kelawan zahire huruful hijab fi awal suwarmu wa nufawwidu lan maslahake sapa kita al-ilma ing ilmu atau al-ilma ing pengertian pemahaman fiha ing dalam huruful hijai fi awal suwar ila Allahi mari Gusti Allah Ta'ala. Wa faidatu dzikriha utawi faedah nutul huruful hijab fi awal suwar iku tolabul imani, iku numrih keimanan biha kelawan huruful hijai fi awal suwar. Dikatakan bahwa alif lam mim dan selainnya huruf-huruf hijaiyah pada awal surat itu termasuk ayat mutasyabihat. Di dalam Al-Quran dinyatakan gimana? Fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Jadi ayat Al-Quran itu dibagi dua. Ada yang ayat mutasyabihat, ada yang ayat muhkamat. Ya, hunna ummul kitabi hinna. Ya, kemudian mutasyabihat ini ada dua pembagiannya. Ada yang mutasyabihat secara lafzan, ada secara makna. Lafzan itu di dalam Al-Quran ayat-ayatnya mirip, ya. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi. Ada ayat lain am yaqulu naftarah qul fa'tu
bi 'ashri suwarin mithlihi. Ya, am yaquluna iftara qul in iftaraitu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Ayat-ayatnya mirip. Ya, ini secara lafaz. Ada yang secara makna. Nah, ini diantaranya huruf hijaiyah fi awal ini suara ini. Ini secara makna. Nah, ini gimana sikap orang yang beriman itu? Di sini dinyatakan kita beriman secara zahirnya lafaz, kita beriman, mengimani itu. Tapi maknanya kita pasrahkan kepada Allah. Nah, ini kalau di dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu mazhabnya ada dua. Ada yang mazhabnya itu tafwid. Nah, di sini wal fawwidu al-ilma, ini tafwid namanya. Memasrahkan arti ayat-ayat mutasyabihat ini kepada Allah. Jadi kayak huruf hijaiyah ini apa artinya? Ya, kita mengimani karena kita nggak tahu artinya, kita mengimani lafaznya itu dari Allah, tapi maknanya wallahu a'lam. Allahu a'lam bi muradihi biha. Kalau kita tafsir secara lain, Allah yang lebih mengetahui makna pemahaman ayat ini atau kalimat ini. Ya. Itu kelompok pertama adalah kelompok tafwid. Kayak contoh lain, sifat Allah, ya, sifat Allah yadullahi fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya mereka. Nah, ini pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tafwid. Tafwid apa? Yadullah adalah maknanya adalah tangan, atau arti secara bahasa adalah tangan. Tapi maknanya gimana? Tangan Allah apakah seperti bagaimana tangan Allah itu? Wallahu a'lam. Kita nggak menggambarkan itu, tidak menggambarkan itu. Kalau kita gambarkan nanti malah justru sesat dan menyesatkan. Ya, sesat dan menyesatkan. Itu namanya pandangannya tajsim. Tajsim itu menjisimkan Allah. Allah ini seperti halnya manusia, padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti sesuatu yang lain. Allah itu beda. Ya kan? Sifat Allah itu gimana? Wujud dan baqa mukhalafatun lil hawadits, berbeda dengan hawadits. Semua selain Allah itu hawadits. Allah berbeda dengan itu semua. Nah, jadi ataupun mazhab yang sesat itu selain tajsim adalah taktil. Taktil atau mu'attilah. Itu kelompok orang yang tidak mengimani ayat-ayat seperti ini karena apa yang maknanya nggak jelas, terus ditinggalkan aja. Nah, ini juga kelompok yang sesat. Kalau kita mazhabnya tadi tafwid, ya, jadi mengimani lafaznya itu dari Allah, tapi makna hakikatnya yang tahu hanya Allah. Kedua, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu yang benar adalah mazhab takwil. Takwil, ya. Takwil itu apa? Berusaha memberikan pemahaman yang tidak menyeleweng dari tuntunan syariat, ya, yang mendekatkan dengan makna yang benar. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, ya, itu tadi secara bahasa artinya yadun itu apa? Tangan. Tapi sama kelompok mu'awwilin ini dimaknai kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, gitu. Jadi kalau kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, apakah menyimpang? Apakah menyesatkan? Tidak, ya kan? Kan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai segalanya. Berarti Allah di atas segala
lainnya. Nah ini berarti ada 4 mazhab. Jadi 2 mazhab yang benar, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mazhab takwil dan tafwid. Kedua, mazhab yang menyesatkan adalah tajsim dan ta'til. Ini adalah mazhabnya di dalam firqah Islam, ya. Nah, wallahu ta'ala, wallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala halim wa luhur sinten Allah iku ikhtassa ngususake sinten Allah bi ilmin kelawan siji ilmu, satu pemahaman, la taqdiru kang ora kuwasa, ora mampu alaihi ing atase ilmu apa qulul anbiya'i kira-kira akale para nabi. Karena Allah itu mengkhususkan satu ilmu yang tidak diberikan pemahaman ilmunya itu kepada para nabi. Jadi hanya Allah saja yang tahu itu. Wal anbiya'u utawi para nabi iku ukhtassu iku den khususake sapa al-anbiya bi'ilmin kelawan siji ilmu la taqdiru kang ora mampu memahami alaihi ing atase ilmu apa uqulul ulama'i pira-pira akale para ulama. Begitu juga ilmu yang dikhususkan kepada para nabi itu ada yang tidak bisa dipahami oleh para ulama. Ini wal ulama'u utawi para ulama ukhtassu iku den khususake sapa al ulama bi ilmin kelawan siji ilmu la taqdiru kang ora mampu memahami alaihi ing atase ilmu apa qulul amati pira-pira akale wong-wong umum. Begitu juga para ulama diberikan keistimewaan ilmu yang tidak diberikan kepada orang-orang biasa. Makanya orang biasa apa? Ngaji dengan ulama. Kenapa? Karena ulama itu mewarisi ilmunya para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. La nuratu dirhaman wala dinaran. Ya. Ulama itu pewaris para nabi. Pewaris para nabi yang mana para nabi itu tidak meninggalkan dirham atau dinar, maksudnya uang tidak meninggalkan, yang ditinggalkan adalah ilmu. Maka di situ ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini adalah namanya dzurriyyah bis sahabat. Kalau para habaib, para sayyid itu namanya dzurriyyah bin nasab. Ada dzurriyyah bin nasab, ada dzurriyyah bis sahabat. Ini kalau bin nasab ini memang secara genetikanya dari dzurriyyah Nabi. Kalau bis sahabat ini sebab belajar, kemudian paham, kemudian mengamalkan. Nah ini bis sahabat. Jadi sebagai pewaris. Kalau pewaris kan berarti mewarisi, ya kan? Mewarisi. Kayak kamu, orang tuanya, atau misal kita, orang tuanya wafat. Nah, kemudian kan kita dapat hak waris, ya. Ini warisannya mungkin ada uang dan sebagainya. Ini waris. Tapi kalau para nabi tidak mewarisi uang, tapi mewarisi ilmu. Makanya di dalam doa itu
dituntunkan berdoa apa? Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ini maknanya gitu. Allahumma rzuqna, ya Allah, berikanlah kami rezeki pemahaman tentang para nabi, ya. Pemahaman seperti pemahamannya para nabi. Jadi artinya gak menyeleweng sampai selanjutnya. Wa qala jauh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jauh fi kulli kitabin sirrun. Fi kulli kitabin itu tetap ing dalam saben-saben kitab sirrun utawi rahasia, wa sirrullahi utawi rahasia ni Allah fil Qur'ani ing dalam kitab Al-Qur'an iku awailu suwari pira-pira surat-surat kang den kawiti lawan huruf hijaiyah mau. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, setiap kitab itu memiliki rahasia, ya. Dan rahasia kitab Al-Quran adalah ini huruf-huruf yang berada di awal pada setiap surat. Kitab Taurat, Zabur, Injil itu punya rahasia. Ada yang katakan apa? Kalau permula atau rahasianya Al-Quran adalah awal surah. Tapi kalau qalbul Quran itu apa? Qalbu itu artinya apa? Hatinya Al-Quran. Itu apa? Yasin. Yasin. Sama kan? Itu termasuk awal surah. Sama. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu tayyibul kitab. Iku la raiba fihi, iku ora ana kemamangan iku wujud fihi ing dalam hadzal kitab. Ai hadzal kitab tegese ikilah kitab. Alladzi kan yuqri'uhu kang macaake hu ing hadzal kitab alaikum ing atase sira kabeh sinten rasuli rasul ingsun Muhammadun rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syakka iku ora ana kemamangan iku maujud fi annahu ing setuhune hadzal kitab iku min indi iku saking ngersane ingsun Allah. Fa in amantum mongko lamun iman sapa sira kabeh bihi kelawan hadzal kitab ada itu kum mongko paring pituduh sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wa in lam tu'minu lamun ora iman sapa sira kabeh bihi kelawan hadzal kitab ya azabtukum moko bakal azab sapa ingsun kum ing sira kabeh. Jadi permulaan hidayah itu, ya, permulaan hidayah itu diawali dengan keimanan, ya. Makanya keimanan itu apa namanya? Biasanya dia diberikan oleh Allah siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Terkadang keimanan itu diberikan misalnya pada orang-orang yang betul-betul meneliti dan sebagainya itu lewat penelitiannya, ya. Ada yang kadang peneliti masih belum percaya, ya, belum percaya karena masih mungkin ada di dalam hatinya itu kedengkian, ya, iri dan sebagainya. Seperti kelompok Quraisy. Kelompok Quraisy itu kan kelompoknya sudah
pemikirannya sudah maju. Tapi karena apa kok mereka kok tidak iman? Karena mereka di samping tidak diberikan hidayah oleh Allah, penyebabnya adalah karena dia iri. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Hasad, karena ada rasa dengki sehingga saya nggak mau akui itu kitab. Nah, ini penyakit hati orang-orang Quraisy. Ya, ini mungkin juga bisa terjadi pada diri kita. Ya. Ketika sudah tampak kebenaran, kita enggan untuk mengakui kebenaran itu. Ya. Sehingga akhirnya hati ini ada rasa dengki, terus ada rasa congkak, terus ya. Ini penyakit. Kita harus, kalau kita melihat suatu kebenaran, kita harus mengakui itu. Inilah ketika kita sudah mengakui, maka Allah akan memberikan hidayah. Hidayah itu petunjuk. Kadang yang berat itu adalah pengakuan, ya. Iman itu ya berat, ya. Saya ngakui sampai lebih pintar dari saya. Ketika kamu membicarakan hal ini kepada teman kamu yang lebih pintar, kira-kira mudah apa berat? Biasanya berat, ya. Saingan misalnya, salapan hafalan. Tak agoni sampai jos, sampai 5 menit terus dapat 5 halaman, gitu. Misalnya, tapi kalau ada ya alhamdulillah. Ya, jadi itu ngakoni itu kadang sulit. Wah, iri. Tapi kalau iri hafalan Quran biar cepat, bagus. Kalau iri yang lain itu yang nggak bagus. Ya, iri yang boleh itu cuma ada 2. Apa? Kata hadis itu, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasud kecuali 2 perkara, yaitu rajulun yatlul Quran ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang membaca Quran tiap pagi dan malam. Nah, kita iri boleh. Ya, kita semangat baca. Kelompok kedua yang boleh kita iri itu rajulun yunfiqu malahu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang menginfakkan harta bendanya fisabilillah pagi dan malam. Jadi kita boleh iri. Tapi kalau selain itu nggak boleh. Kebenaran harus kita imani, sehingga Allah akan nanti hidayah atau petunjuk itu akan terus kita dapatkan. Wa illam tu'minu bihi adzabtukum. Ketika kamu tidak mengimani kitab ini, maka Allah akan mengadab. Ya, mengadab. Nah, sekarang azab Allah itu terserah Allah. Jadi bisa dihukum langsung di dunia, bisa nanti ditangguhkan sampai di akhirat. Kalau di dunia ini berarti kalau dihukum, kalau orang-orang yang beriman, orang Islam misalnya, dia nggak begitu percaya dengan ayat Quran, kemudian dihukum, itu hukumannya sebagai penghapus dosa. Ya, kafarah, sebagai penghapus. Mungkin ketika saya hukum, nanti dia bisa sadar, gitu. Nah, ketika yang tidak beriman itu orang kafir, itu memang hukumannya yang diberikan oleh Allah untuk dia di dunia. Di akhirat pun lebih besar lagi hukumannya. Ada kejadian orang Barat tidak percaya Quran, pendeta, terus menginjak-injak Al-Quran, ya, menginjak-injak Al-Quran. Kemudian Al-Qurannya tapi masih dibawa dia di mobil. Kemudian di perjalanan kecelakaan, mobilnya terbakar. Apa? Alhasil mobilnya itu terbakar, orangnya gosong, ya kan?
mobilnya hancur tapi Al-Qur'annya utuh. Tadi dia tuh menginjak-injak, membakar sampai habis. Akhirnya apa? Dihukum oleh Allah, disiksa ya, ada diberikan siksaan di dunia ini. Dia kecelakaan, mobil terbakar, orang yang terbakar mati, tapi Al-Qur'annya utuh. Ini sebagai tanda biar orang itu tahu ini loh, orang yang melecehkan Al-Quran dan sebagainya. Nah ini. Jadi kalau yang melakukan adalah pendeta, berarti itu sudah siksaan dan diberikan siksanya dia di dunia, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari itu semua. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, hudan iku dadi pituduh lil muttaqina kedene wong kang bertakwa. Ai rahmatun tegese atau ya ai rahmatan gitu ya. Tegese atau rahmatun kalau jadi tafsirnya hudan, rahmatun itu dari rahmat li umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanggo umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu takut ya. Ketika dia sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kita dituntut diperintahkan bertakwa. Takwa itu adalah khasyah, takut. Nah, kemudian bagi orang-orang yang bertakwa ini menjadi petunjuk. Gimana tahu takut kepada Allah itu diperintahkan takwa kepada Allah itu gimana? Inilah pedomannya Al-Quran Karim. Rahmatan lil umat Muhammad alladzina yu'minuna bil ghaibi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.